Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Kali ini kita sampai di volume yang ke-58. Wow, sudah banyak ya, sudah banyak tips-tips yang saya berikan. Kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana Anda siap untuk wawancara. Bagaimana Anda bisa mampu wawancara dengan baik ketika Anda diundang untuk seleksi katakanlah sebuah pekerjaan. Banyak orang yang gagal di wawancara karena wawancara itu adalah moment of truth, momen kebenaran, momen pada saat itulah Anda dilihat benar nggak Anda mampu bekerja atau tidak. Oleh karena itu Anda harus persiapkan betul wawancara ini. Kalau salah-salah bersikap, salah-salah menjawab, maka Anda akan dinilai tidak layak untuk bisa bekerja di perusahaan atau di tempat yang orang undang Anda untuk bekerja. Oleh karena itu hari ini saya memberikan Anda 3 tips bagaimana Anda siap atau bagaimana Anda melakukan wawancara dengan baik. Tips yang pertama, perhatikan dengan sungguh-sungguh bahasa tubuh dan gaya bahasa dan posisi tubuh Anda. Tatapan mata saat wawancara itu harus kepada yang mewawancara. Menatap mata yang wawancara. Tidak bisa menatap ke atas, menatap ke bawah, menatap kemana-mana. Anda harus menatap orang yang mewawancara. Gaya duduk Anda harus tegap. Tidak bisa duduk selonjoran, tidak bisa duduk terlalu kaku, tapi harus rileks tetapi tegap. Harus dalam bahasa yang mengatakan bahwa Anda siap untuk berdiskusi apa saja yang mereka mau diskusikan dengan Anda. Jadi gerakan tangan, tatapan mata, gerakan tubuh itu harus betul-betul Anda tata dan Anda kelola sehingga orang yang mewawancara Anda itu merasa nyaman dengan Anda. Tips kedua dari saya adalah Anda sebelum wawancara harus mempersiapkan konsep. Harus mempersiapkan saya nanti mau ngomong apa nih tentang pekerjaan saya. Saya mau membicarakan apa tentang pengalaman kerja saya. Betul Anda akan menceritakan pengalaman kerja, tapi tentu harus diceritakan dengan sistematis, harus diceritakan dengan konsep. Dan konsep yang Anda bawakan itu adalah konsep yang paling berkesan, yang paling sukses, yang paling dipuji, yang paling selama ini berkontribusi selama Anda bekerja. Hal yang remeh-temeh tidak perlu Anda ceritakan. Apalagi kalau Anda tidak ditanya misalnya pernah nggak gagal ya. Kalau Anda punya kegagalan nggak ditanya tentu tidak perlu kita ucapkan. Tetapi ketika ditanya ya Anda harus mengucapkan itu. Jadi yang saya maksud mempersiapkan konsep adalah saya nanti akan bicarakan kalau diberikan kesempatan akan dibicarakan 1, 2, 3, 4, 5 tentang pekerjaan saya. Apa itu yang pertama, apa itu yang kedua, apa itu yang ketiga ditata, diatur, direncanakan. Sehingga Anda akan dinilai orang ini punya konsep dalam bekerja. Orang ini tahu apa itu pekerjaannya dan orang ini tahu bagaimana dia mendapatkan kinerja terbaik selama dia bekerja. Jadi kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut Anda adalah kalimat demi kalimat yang sudah tertata dengan baik dan sudah punya konsep. Dan tips terakhir yang ketiga dari saya, semua yang Anda ucapkan di tips kedua tadi, konsep dan cerita kerja Anda itu harus konsisten. Harus benar-benar jelas, clear dan tidak mencelak-mencelek. Karena apa? Saat si pewawancara, saya pernah dan sering melakukan wawancara, itu punya trik untuk mengulang-ulang ucapan Anda, untuk mengulang-ulang mengetes daya ingat dan konsistensi Anda. Ketika yang Anda ucapkan itu adalah kebohongan, tentu Anda akan susah untuk mengingatnya dan tentu akan di kesempatan kedua, kesempatan ketiga itu akan jawabannya berbeda. Ketika berbeda sedikit saya jawaban Anda dengan yang pertama, itu Anda akan dinilai berarti ini adalah mengada-ada. Ini bukan sesuatu cerita yang benar. Jadi konsistensi dan apa adanya dari yang Anda ucapkan itu benar-benar harus diperhatikan. Itulah 3 tips dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam proses wawancara. Selamat wawancara, selamat mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.